bagian belakang dari Observatorium Moor. Terusnya depannya sana. Tapi yang saya masih bertanya sampai hari ini juga, kenapa Moor itu membangun observatorium di sini? Itu kan gila banget. Ini kan daerah-daerah kayaknya remote banget ya. Betul. Apakah apa hubungannya dengan Wihara Dharma Bhakti yang sudah ada lebih awal? Saya yakin ya, kan ilmu astrologi, astronom Tionghoa juga tua sekali. Dan saya yakin, maksudnya gini Pak, kita kan yang sembahyang kita juga tahu ya, namanya mau mindahin arah atau mau memandikan dewa Rupang aja itu harus ada waktu, ada semuanya, arahnya harus sama dari wajah, itu degree. Tradisi di Kelenteng. Memang selalu begitu. Kan mana mungkin kita udah taruh misalnya Dewi Kuan Im udah duduknya di sini. Atau jangan-jangan si Moor itu dengan naro observatorium sini, udahlah ini sudah ada perhitungan dari Kelenteng itu sendiri. Benar nggak gitu kira-kira? Mungkin bukan takut ya, bisa-bisa karena pasti mereka memilih untuk titik untuk Kelenteng aja udah pasti sangat amat terhitung, Pak. Ya. Nggak mungkin kayak tiba-tiba oke ini tempatnya bagus ya, gue di sini aja. Menurut saya mungkin itu jawaban sementara ya. Sementara. Nanti kita lanjutin lagi pada episode berikutnya ya. Oke, sore semuanya. Balik lagi nih kita sama tim penasaran. Ada Pacan, ada Mas Tony, dan tim-tim lainnya hari ini rame banget di sini. Kita mau lanjutin nyambung tentang Feng Shui, penempatan titik dari Observatorium Moor dan disambungkan dengan kelenteng Kim Tek I atau Ching Tien atau Dharma Bhakti yang banyak dikenal sampai hari ini. Jujur nih kan masih fresh banget ya, baru seminggu, tapi kita sama-sama semua tahu ini kan banyak hal yang akhirnya kita mau dalemin lagi dan banyak angle-angle yang menarik, dan salah satunya yang buat saya yang paling menarik adalah untuk melihat dari segi lokasi gimana Observatorium Moor itu diletakkan dekat sekali dengan tempat kelenteng Ching Tien ini yang which is ada di belakang kita sekarang. Jadi saya jujur masih mempelajari banyak hal yang menarik yang saya makin dalami, khususnya dengan arsitektur, Chinese temple architecture, which is kelenteng punya arsitektual bagaimana dari nenek moyang kita dari dulu mereka memilih tempat untuk menaruh kelenteng aja sangat amat indah sekali. Cara pola pikirnya dari segi kosmologi, dari segi lokasi. Salah satunya adalah mesti dekat di area utara dan selatannya, lalu menghadap ke river atau kali. Hal-hal ini yang baru saya mulai lihat. Jadi mungkin masih perlu waktu, tapi itu yang saya baru lagi ngomong hari ini ketemu Pacan untuk bilang bahwa Pak ini nih yang saya lagi angle mau ambil, dan lalu apa hubungannya nih dengan si Moor ini. Kita masih berpikir atau berasumsi bahwa kenapa ya di saat itu tuh Moor memilih lokasi di sini, di titik ini, tepat yang sangat amat dekat sekali dengan kelenteng Ching Tien. Karena kita yakin bahwa secara kosmologi mungkin karena Moor kan juga mendalami tentang Venus transit dan berbagai macam halnya secara astronomi. Ada nggak sih hubungannya? Dia mendekatkan diri secara instan saja kah? Karena ada kelenteng yang begitu tua pemikirannya dan penelitiannya, dan dia mendirikan gedungnya di sini, atau memang ada hal-hal lain yang mungkin nggak tahu deh, Moor berpikir yang lainnya. Tapi dari saya pengen mendalami lagi mengapa sebenarnya secara mendasar itu kelenteng itu dipilih lokasinya, dan secara feng shui dan segala-galanya itu banyak halnya. Jadi mungkin akan perlu waktu lagi untuk dipelajari. Begitu. Ya menurut saya sih ini kita pending dulu Mbak Meta ya. Karena ini kan kita harus juga supaya informasi kita juga akurat, dipertanggungjawabkan, kita pending. Masalah hubungannya dengan keletakannya kelenteng wihara dengan observatorium yang terletak di sini. Oke, kita cari masalah lain dulu ya. Bukan pending, on progress. Ya, on progress. Semuanya on progress ya. Mudah-mudahan ini kita bisa laporkan juga di dalam perkembangan berikut. Nah, sekarang banyak juga dari netizen itu pengen tahu kok ini tidak ada lagi jejaknya.
Iya, itu juga banyak kan nanya ya Pak Chan ya. Mungkin mesti kita tanya dulu apakah jangan Mas Tony itu punya informasi. Saya rasa mesti Mas Tony nih kalau yang bagian-bagian ini nih Pak. Mana Mas Tony? Coba Mas Tony. Ayo. Baik, saya coba lagi terangkan kenapa bangunan ini bisa menghilang ya. Karena berdasarkan catatan dari sejarah Batavia, khususnya catatan seismik kegempaan pada tahun 1780-an, Jakarta itu, Batavia dulu pernah mengalami namanya itu gempa besar atau megatrust ya, megatrust dengan skala Richternya itu mencapai 8,5 ya. Di situ ada sedikit catatan dari catatan sudah ada bahwa banyak sekali bangunan-bangunan yang rusak berat, bahkan ada yang runtuh. Mungkin ini bisa nyambungin lagi ke Pak Chan, kan tadi bilang kayak kenapa udah gak ada jejaknya nih ya? Betul. Mungkin apa yang mungkin salah satu faktornya seperti itu bisa tanyakan lagi sama Om Chan lebih detail seperti apa. Iya Pak Chan, gimana Pak Chan? Ya jadi gini Mbak Meta, ya. Yang namanya gempa bumi tahun 1780 itu tidak serta-merta menghancurkan gedung observatorium MOR, tidak. Tapi rusak parah. Dikatakan gempanya cuma ada 3 menit terakhir itu ada suara gemuruh seperti troli di bawah tanah, gila kan? 3 menit. Nah inilah yang mau merontokkan bangunan-bangunan yang ada di sini, termasuk bangunan yang namanya observatorium MOR. Mungkin nggak wihara Dharma Bakti atau Tosabjo itu juga hancur, itu mungkin. Nah ini dia yang menjadi inti bahwa di sini daerah Glodok pernah terjadi malapetaka yang cukup dahsyat, yang tadi dikatakan oleh Mas Tony. Ya. Tapi ada lagi tahun 1765 ketika pertama kali dibangun MOR, dirasakan gempa. Memang tanggalnya nggak disebutin, ini juga seru banget disebutkan, tidak ada satupun orang yang bisa berdiri dan bisa berjalan. Itu gila, ngegelepak aja di situ. Jadi kalau itu skalanya benar seperti yang disebutkan 8,5 skala Richter ya itu besar juga. Kalau orang Glodok di sini kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya, betapa sedihnya kita mendengar semua itu. Iya, itu. Tapi kan kayak udah ini kan tadi ini saya juga baru tahu ya. Jadi Pak Chan bilang itu 1965, terus udah gitu. 1965, 1765. Kan itu kan kalau nggak salah di saat MOR mulai membangun gedung ini juga. Iya. Dan tapi, itu setelah 1765 tuh dalam beberapa tahun sampai sebelum 1780 itu terjadi gempa itu yang mungkin bisa sampai 6 kali. Sampai muncul gempa yang tahun 1780 yang katanya menghancurkan beberapa bangunan di sekitar Glodok ini. Gempa itu kemungkinan besar berdasarkan dari jalur gempa sesar Baribis ya. Karena kita tahu sendiri bahwa Pulau Jawa sendiri itu terbagi dalam beberapa segmen, palung maupun sesar. Dan semuanya itu punya kaitannya dengan gempa-gempa yang sering terjadi di Jawa, khususnya pada Batavia. Ya. Karena pada saat itu kita ketahui bahwa sesar itu kan aktif sekali. Ya. Dan ini sesar Baribis ini pada tahun 1780 ini mungkin menepaskan energi terbesarnya pada saat itu ya. Dan itu menurut catatan yang ada itu juga menjadi salah satu pemicu dari aktivitas vulkanik Gunung Gede Pangrango dan juga Gunung Salak. Gunung Salak. Nah itu salah satu pemicu. Oke. Nah, kita tidak tahu nih, ya kan, sesar ini bergeraknya sejauh apa. Ya. Tapi berdasarkan catatan memang lebih dari 5 mili per tahun. Jadi menurut catatan tuh bergeraknya sesar Baribis itu 5 mm per tahun. Per tahun ya. Gila, per tahun ya. Kalau 1780 aja sudah terjadi gempa, berarti lempengan itu sudah mangap ya. Nah kita nggak tahu mangapnya, mungkin di atas 1 meter dulunya ya. Sekarang kalau sekarang sudah 2024.
dikurangin 17, 17, 80, 240. 60, 40, 244. 244 dikali 5. Ya bener nggak? Iya benar. Kali 5 mili. Iya, Semeter lebih. 1.200-an. Milimeter berarti Milimeter. sekitar Berarti udah tambah mangap lagi 1,2 meter mau segini loh. 1,2 meter. Iya. Iya. Gede loh. Lebor Dan segini ya. semakin renggang Iya. satu retakan itu semakin goyah. Ini lokasi di mana tadi? Daerah Sesar mana? Baribis. Ini Sesar di Baribis mana itu ya? lokasinya ada di Sama selatan Jakarta. Ya, di selatan Jakarta berdekatan dengan Sesar Cimandiri. Sesar juga yang dari Padalarang tuh ada juga satu sesar. Nah, karena Jawa ini terbagi dengan beberapa retakan. Yang terdekat Jakarta memang Baribis. Di samping yang terbaru itu yang berdasarkan penelitian ini belum akurat sekali bahwa di selatan Jakarta yang sekarang ini pun juga ada satu retakan baru namanya di daerah Ciputat, itu ada sesar Ciputat. Tapi ini belum tahu tingkat keakuratan aktivitasnya sejauh apa gitu loh. Karena catatannya masih baru. Begitu. Jadi memang ini mempengaruhi dari tingkat stabilan kontur tanah di Jakarta khususnya. Begitu. Nah, kita tidak tahu memang suatu waktu memang akan terjadi lagi gempa seperti ini karena secara keilmuan geologi Apa iya? Aduh, memang jangan sampai. Cuman kita tidak Gila. tahu sampai saat ini Ya. belum ada teknologi yang bisa menghitung secara akurat kapan dan di mana itu akan terjadi lagi. Aduh, semoga enggak deh, ini saya sembayang dulu dia. Nah itu Jangan dia sampai. ya, salah satu faktor kenapa gempa itu tidak bisa diprediksi secara akurat. Begitu. Nah sekarang kita balik lagi ke Gedung MOR. Ya, mari. Di Gedung MOR ini tentunya Sama aja nggak sini ke sini gitu loh. berdirinya. dari gempa bumi ini tidak menghancurkan semuanya, Mbak Meta. Enggak. Jadi dia rontok aja, mungkin rusak, kelenteng-kelenteng juga rusak, dan rusaknya itu kan 1780. 2 tahun kemudian kemungkinan dijual ya. Iya, itu ada datanya kayaknya ya. Dan pada tahun itu 1782 kan kalau nggak salah meninggal istrinya setelah Mor meninggal, saya lupa tahun berapa. Nggak ada lama kemudian kan Mor meninggal. Istrinya meninggal. Tapi itu ada. dijual setelah itu. Oh, dijual. Iya. Jual gedungnya. Iya, gedungnya yang dijual. Mungkin berikut dengan tanahnya. Willem Vincent van Riemsdyk. Itu anaknya Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal namanya Riemsdyk. Itu membeli semua tanah di sini. Tetapi dari kabar-kabar dari koran-koran yang terlibat pada saat itu, ini bangunannya dijadikan rumah petak-petak. Bangunannya saja, umumnya ya, itu di petak-petak. Di dalam gedungnya udah di Di petak-petak ya. Dan Kayak kos-kosan itu apa aja akhirnya si tuan tanah itu, anaknya Gubernur Jenderal, mengembangkan itu. Mungkin jangan-jangan dia jadi developer. Waduh. Mengembangkan pemukiman khusus orang Tionghoa yang kemudian menjadi petak baru. Dan masuk akal juga kalau memang developing dan dia di daerah sini kan ada fasilitas, ada pasar, ada kelenteng. Apakah mungkin dia ngelihat wah ini sebagai fasilitas buat dia punya tanah kali ya? Di tanah itu akhirnya diperuntukkan untuk membangun kompleks residensial ya kalau sekarang kita bilang ya. Iya. Di sepanjang jalan yang sekarang kita kenal sebagai petak baru ini. Dulunya Gang kan Gang Torong. Torong ya. Bisa masuk relevansi juga sih sebenarnya gitu. Tahun berapa semua kehilangan jejak ini? Tahun 1844 itu udah nggak ada ya. Karena sebelumnya kan itu masih sempat dipergunakan bangunan itu ya. Cuman setelah itu hilang catatannya tuh. 1844 udah hilang. Tentang keberadaan observatorium. Mas Tony, pertanyaannya itu adalah juga buat Pacan ya. Di pertengahan abad 19 artinya jejak observatorium Mor itu udah completely nggak ada sama sekali gitu. Dan mungkin Pacan bisa selanjutnya apa mungkin di bawah sini bisa diulik lagi kah yang masih ada di bawah tanah ini atau gimana? Karena kan kita udah so far tahu nih lokasi ya perkiraan ya. Tapi kan semenjak itu kan udah completely hilang dan nggak ada jejak-jejak lagi Pak gitu loh. Ya jadi kemungkinan kalau daerah lokasi yang daerah sini digali, ini ketemu yang namanya sisa fondasi dari observatorium Mor.
Seru ya kalau ketemu ya. Di sini, Nah, Pak. Pasti di sini. Sekarang yang penting kita membayangkan Mbak Meta coba berdiri di sini. Kemarin kita di sono, sekarang di sini. Ya. Oke, Oke, baik. kesini dikit Sini ya. lagi dah. Ya, kesini lagi. Kemarin ya. kan sama nih di sini spotnya nih. Dan Mbak Meta merasakan di sini sebuah ruangan besar. Iya. Bisa nggak membayangkan sebuah hayalan? Sekarang dengan segala hal-hal yang kita tambah informasinya sih, semakin kelihatannya mulai ada bayangan yang lebih agak sedikit konkret. Saya nggak bisa bilang ini konkret apa enggak. Cuman saya yakin mungkin ya di bawah sini masih banyak yang bisa dicari kayaknya, Pak. Saya yakin. Wih,